IPA SMA Dharma Putra. Di sini kelompok kami terdiri dari ada Alfiani, Regina Agustin, William Wijaya, Richard Aksi Antonio beserta Vincent Oliver Nur Hakim, di mana kami akan membahas tentang beberapa organisasi pergerakan nasional sebagai tonggak kebangkitan nasional. Semangat yang singkat. Terima kasih. Pada awal kedatangan para mahasiswa Indonesia di Belanda, para mahasiswa Indonesia tidak bertujuan untuk berpolitik, tetapi meninggalkan tanah air Indonesia benar-benar hanya bertujuan untuk belajar atau melanjutkan ke perguruan tinggi di Belanda. Karena sekitar tahun 1906, di Indonesia belum terdapat universitas atau perguruan tinggi. Jika di Hindia Belanda pada umumnya mereka masih memandang dirinya sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, dan sebagainya, maka di Belanda para pelajar ini mendapati bahwa orang-orang kulit putih memandang mereka semua sama saja. Secara tidak langsung, pandangan orang Belanda ini membuat para pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Hindia Belanda merasa senasib. Ingelsson mengungkapkan bahwa kebanyakan pelajar atau mahasiswa dari Hindia Belanda baru berusia sekitar 20 tahun saat baru tiba di Belanda. Kesepian dan keterasingan budaya merupakan masalah yang harus mereka atasi. Guna mengatasi masalah tersebut, mereka saling membina persaudaraan dan saling membantu tanpa melihat kesukuan dan kekhasan daerah asalnya. Salah satu wadah yang mereka gunakan untuk saling membantu adalah Indisvereniging, yang merupakan cikal bakal dari Perhimpunan Indonesia. Pada tanggal 5 November 1908, didirikanlah organisasi yang bernama Indisvereniging, yang diketuai oleh Sultan Casayangan. Indisvereniging adalah organisasi yang didirikan di negeri Belanda oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut pendidikan di berbagai universitas. Sultan Casayangan merupakan mahasiswa sekolah perguruan tinggi di Haarlem yang memiliki peranan penting dalam berdirinya organisasi Indisvereniging. Karena Sultan Casayangan yang pertama yang menggagas supaya didirikannya sebuah organisasi di Belanda. Sejak tahun 1919, sudah mulai ada tanda-tanda bahwa antara pihak penjajah tidak lagi dapat menutup jurang pemisah kepentingan nasionalis. Sifat anti terhadap kolonialisme dan imperialisme terus meningkat. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan semakin kuat. Usaha untuk menghilangkan nama-nama yang berbau kolonial merupakan suatu gejala penolakan terhadap kolonial secara tidak langsung, namun mempunyai akibat yang sangat positif. Perjuangan untuk menghilangkan nama-nama yang berbau kolonial bertambah hebat, yaitu dengan mengubah Indisvereniging menjadi Indonesiavereniging. Secara berurutan, nama organisasi banyak mengalami perubahan. Indisvereniging menjadi Indonesiavereniging pada tahun 1922. Karena para mahasiswa masih merasa nama tersebut masih mengandung arti penjajahan, maka pada tahun 1925 diubah dengan bahasa nasional dengan nama Perhimpunan Indonesia. Ternyata, bukan nama organisasi saja yang diubah, tetapi nama majalah Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka. Seorang dokter di Belanda pernah memberikan suatu pengertian yang menyakitkan hati bangsa Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia itu bodoh dan tidak bisa mampu menerima pendidikan tinggi. Perkataan itu bertujuan untuk melemahkan mental rakyat Indonesia, khususnya para pelajar Indonesia yang berada di Belanda. Oleh karena itu, dengan perkataan yang menyakitkan hati bagi orang-orang Indonesia, para tokoh Perhimpunan Indonesia menjadi sangat marah dan berusaha untuk menentang pemerintahan Belanda dengan merubah nama-nama yang memiliki arti penjajahan. Sekalipun secara resmi nama tersebut baru berhasil digunakan pada tahun 1922, tetapi sifat perjuangan para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda telah menggunakan taktik yang bermakna politik. Jadi, perubahan nama tersebut mempunyai arti sebagai batas perjuangan yang pada mulanya menempuh jalan sosial, mulai berubah menggunakan jalan pergerakan politik. Percepatan proses berubahnya sifat pergerakan dari sosial ke pergerakan politik disebabkan oleh banyak faktor, antara lain diawali dari kedatangan para tokoh Indische-Partij yang dalam status dibuang ke negeri Belanda tahun 1911. Disebabkan karena organisasi ini diketahui oleh pihak pemerintahan Belanda telah bergerak dalam bidang politik dengan menyindir pemerintahan Belanda dengan tulisan-tulisannya. Contoh tulisan tersebut seperti yang dijelaskan pada kutipan berikut ini. Jika saya seorang Belanda, saya tidak akan merayakan hari jadi negara di tempat negara yang terjajah.
Muhammad Hatta yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam organisasi pergerakan baik di tanah air maupun di negeri Belanda, memberi warna baru dalam Perhimpunan Indonesia saat ia menjadi ketua organisasi itu pada tahun 1926. Menurutnya, perjuangan lewat pendidikan dan emansipasi yang akan mematangkan masa rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Oleh karenanya, ia menolak usul Semaon yang pada tahun itu mendekati Hatta dan ingin mengajaknya menggulingkan kekuasaan kolonial dengan jalan kekerasan. Meskipun demikian, Hatta tetap memegang prinsip non-kooperasi. Pada tahun 1929, Hatta tidak lagi menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Ia digantikan oleh Abdullah Syukur yang berasal dari Ambon. Sebagian besar anggota Perhimpunan Indonesia telah pulang ke tanah air dan gelombang mahasiswa yang berangkat ke negeri Belanda juga mulai menurun. Karena di Hindia Belanda sudah mulai didirikan perguruan tinggi dan adanya anjuran dari pemerintah kolonial untuk tidak mengirimkan anak-anak priayi belajar ke Belanda. Pada perkembangannya, selama Perang Dunia Kedua, anggota Perhimpunan Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan Belanda untuk melawan fasisme sambil mendorong Belanda untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dibayangkan oleh Perhimpunan Indonesia pada periode itu berbeda dengan cita-cita Hatta. Dalam pernyataan pengurus Perhimpunan Indonesia pada bulan Mei 1945, mereka menuntut status kemandirian Indonesia dengan perwakilan rakyat sendiri dan pemerintah yang bertanggung jawab kepadanya, di samping sebuah badan di mana para wakil negara Belanda, Indonesia, Suriname, dan Curaçao dapat membahas soal-soal bersama. PNI atau Perserikatan Nasional Indonesia merupakan partai politik yang didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang dipimpin oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Joroadisurjo, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. PNI atau Partai Nasional Indonesia lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk Kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931. Sampai akhirnya pada 19 Agustus, Soekarno yang baru saja dilantik menjadi presiden dalam rapat bersama PPKI mengusulkan untuk membentuk negara partai sebagai media bagi rakyat dalam mendukung pemerintah. PPKI kemudian mendirikan partai negara yang dinamai Partai Nasional Indonesia, diambil dari nama Partai Praperang Soekarno. Beberapa tokoh yang tergabung dalam organisasi ini diantaranya Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Jokrohadisuryo, Mr. Sunario, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan. Perintah tersebut diberikan pada 24 Desember 1929 dan penangkapan baru dilakukan tanggal 29 Desember 1929 terhadap para tokoh PNI di Yogyakarta. Tokoh-tokoh yang ditangkap adalah Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadireja. Para tokoh diadili pada 18 Agustus 1930. Setelahnya mereka dimasukkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Pada tahun 1931 pimpinan PNI Soekarno diganti oleh Sartono. Kemudian Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada 25 April 1931. Namun hal tersebut ditolak oleh sebagian anggota PNI, sehingga dibentuk kembali PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Di sisi lain, Soekarno bergabung dengan Partindo
Insinyur Soekarno ditangkap dan dibuang ke ND Flores pada tahun 1933 sampai 1942. Lalu pada tahun 1934, Muhammad Hatta dan Syahrir dibuang ke Banda Neira sampai dengan 1942. PNI ikut serta dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 yang diadakan dalam 2 tahap pada bulan September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pada bulan Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini diikuti sebanyak 29 partai politik. Hasil pemilihan ini memenangkan PNI sebagai 5 besar yang diusul oleh Masyumi NU, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Lalu pada tahun 1973 PNI bergabung dengan 4 partai peserta pemilu 1971 lainnya, membentuk Partai Demokrasi Indonesia. PNI didirikan kembali pada tahun 1998 dan dipimpin oleh Supeni. Nah, si Supeni ini merupakan mantan Duta Besar Keliling Indonesia. Organisasi perempuan awalnya dibuat oleh para tokoh perempuan dimulai pada masa pergerakan nasional dengan tujuan awalnya untuk memperbaiki kedudukan sosial kaum perempuan. Berikut ini ada beberapa contoh organisasi perempuan yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama ada Putri Mardika yang mana dibuat pada tahun 1912 di Jakarta. Tujuan didirikannya organisasi ini tidak lain adalah untuk membantu membimbing para gadis Bumi Putra saat menuntut ilmu dan menyatakan pendapatnya di depan umum, serta untuk memperbaiki hidup para wanita yang dikatakan sebagai manusia yang mulia. Ada pula beberapa tokoh penting dalam organisasi ini seperti Sabarudin, Raden Ajeng Sutina, Joyo Pranoto, Raden Roro Rukmini, dan Sadikun Tondok Sumo sebagai pelopor. Ada pula beberapa tokoh tambahan seperti Abdul Rahman, Sadikun Tondok Sumo, dan juga Raden Ajeng Nurbaiti. Keberadaan organisasi ini menginspirasi munculnya pergerakan organisasi perempuan yang lainnya, seperti di Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Sarekat Ambon. Organisasi kedua yaitu Kartini Fonds yang didirikan pada tahun 1913 di Den Haag atau Belanda, dengan tujuan utama memajukan pendidikan perempuan Bumi Putra melalui program pendirian sekolah-sekolah alternatif bernama Sekolah Kartini. Ada pula tokoh pentingnya yaitu Nyonya Konrad Theodor van Deventer. Cerita ini tertulis dalam buku Kartini, sebuah biografi pada tahun 1983 karya Suroto, yang mana isinya bercerita tentang didirikannya Sekolah Kartini di Semarang dan Jakarta, lalu menyebar ke seluruh kota Jawa seperti Cirebon, Indramayu, Surabaya, Pekalongan, Malang, Madiun, dan lainnya. Ada pula organisasi ketiga yaitu Keutamaan Istri. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1904 di kota Bandung, dengan tujuan utama mengajarkan anak-anak gadis agar dapat membaca, menulis, berhitung, dan berumah tangga. Tokoh pentingnya yakni Raden Dewi Sartika. Di sini, anak-anak gadis diajarkan untuk memasak, mencuci, menyetrika, menjahit, menyulam, dan juga membatik. Berdirinya disebabkan oleh cita-cita Dewi Sartika yang ingin mendidik anak-anak perempuan dari berbagai kalangan. Organisasi keempat yaitu Aisyah, yang didirikan pada tahun 1917 di Yogyakarta, dengan tujuan memajukan pendidikan keagamaan bagi kaum perempuan, merawat anak yatim, menanamkan rasa kebangsaan dalam kegiatan sehingga kaum perempuan dapat berperan aktif dalam pergerakan nasional. Berikut ini akan ditampilkan beberapa tokoh penting dalam organisasi Aisyah. Organisasi ini juga merupakan organisasi perempuan keagamaan pertama di Indonesia, berada di bawah naungan Muhammadiyah. Organisasi terakhir yaitu Wanita Katolik. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1924 di Yogyakarta, dengan tujuan utama menampung aspirasi kaum perempuan Katolik dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan kebudayaan, serta meningkatkan kemampuan wanita dari segi intelektual dengan mengajarkan membaca dan menulis serta menyediakan bahan bacaan yang semakin membuka wawasan pengetahuan wanita saat itu. Beberapa tokoh penting dalam organisasi ini yakni Raden Ajeng Maria Sulastri Sujadi Sasraningrat Dharmasya Putra, Subira Harjo Subroto, Harjadiningrat, dan juga Morda Mojo. Bangun Siswa lahir sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan kolonial yang berat sebelah, dan janji pendidikan untuk rakyat Bumi Putra masih merupakan janji saja.
Pendirian Taman Siswa diawali dengan ketidakpuasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada negara jajahannya. Karena seperti yang dikatakan oleh seorang ahli sosiolog dari Amerika, pengajaran merupakan dinamis bagi sistem kasta yang dipertahankan dengan keras di dalam daerah jajahan. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 yang mula-mula bernama National Underwis Institute Taman Siswa di Yogyakarta. Kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Mula-mula yang dibuka hanya bagian taman kanak-kanak dan kursus guru saja. Tujuan didirikannya Taman Siswa adalah untuk mendidik dan menggembleng golongan muda serta menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat anti penjajahan. Taman Siswa berperan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Meskipun menggunakan sistem pendidikan modern Belanda, tetapi Taman Siswa tidak mengambil kepribadian Belanda. Dengan demikian, para guru Taman Siswa tetap melaksanakan proses pendidikan dengan 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Majo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Menurut Said, perkataan perguruan yang dipakai di depan Taman Siswa bukanlah sekolah dalam arti biasa, tetapi menunjukkan sesuatu kekhususan. Perguruan yang lazimnya berarti tempat guru melakukan tugasnya dan juga tempat belajar ditemui dahulu sebagai bentuk lembaga pendidikan dalam zaman Hindu di Indonesia. Baik di India kuno maupun dalam zaman Hindu di Indonesia, murid-murid yang diantarkan oleh orang tuanya ke tempat guru bertapa dan belajar menjadi anggota keluarga dari guru. Sistem gurukula ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk sistem pondok pesantren dengan isi yang berlainan, yaitu agama Islam. Sistem ini hendak dihidupkan kembali di perguruan Taman Siswa dengan nama sistem pondok asrama. Di kompleks tempat belajar atau di gedung sekolahnya ada bagian tempat guru tinggal sehingga murid-murid setiap waktu dapat menghubunginya. Dengan hubungan yang banyak ini, mereka lebih banyak dapat pendidikan. Jadi, dengan sistem paguron atau perguruan ini, Ki Hajar Dewantara ingin menjamin supaya bentuk lembaga pendidikan sebagai salah satu aspek dari kebudayaan Indonesia terus berjalan secara kontinu, walaupun tentu isinya berlainan dari yang berlaku di pondok pesantren. Malahan kontinuitas dijadikan prinsip pertama oleh Ki Hajar Dewantara untuk perkembangan kebudayaan Indonesia yang tidak dapat didesak oleh kebudayaan asing. Prinsip kedua ialah konvergensi, yang berarti Indonesia menerima unsur kebudayaan asing yang baik untuk kemudian dapat berkembang secara konsentris dari pusat-pusat kebudayaan daerah. Bagi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional ialah jumlah dari puncak-puncak kebudayaan daerah. Inilah asas trikon dalam kebudayaan dijadikan dasar pendidikan Taman Siswa. Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasarkan sistem Among, yaitu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini, setiap pendidik harus meluangkan waktu selama 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik. Penerapan sistem Among dalam pendidikan Taman Siswa salah satu aspeknya adalah mewajibkan guru-guru untuk berperan sebagai pemimpin yang berjalan, tetapi mempengaruhi. Dengan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengaktualisasi diri. Inilah yang secara singkat disebut dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Muhammadiyah memiliki latar belakang yang dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya pada saat Indonesia dijajah koloni Belanda yang telah lama mendapatkan pengaruh budaya barat. Pada masa itu, keadaan umat Islam di Indonesia juga ditandai dengan perpecahan dan kebingungan teologis. Gerakan-gerakan reformis di dunia Islam seperti Wahabi di Arab Saudi dan Sanusi di Libya memberikan inspirasi bagi para pemuda muslim Indonesia untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan agama mereka sendiri. Muhammadiyah didirikan oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Agustus 1912 di Yogyakarta. Dahlan adalah seorang pemikir Islam yang terinspirasi oleh gerakan reformis dan memiliki visi untuk menghidupkan kembali Islam yang murni dan menghilangkan praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau sesat. Muhammadiyah dibentuk dengan tujuan untuk mengajarkan Islam yang bersifat moderat, mendorong pendidikan Islam yang berkualitas, dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat muslim.
Prinsip-prinsip Muhammadiyah adalah tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah, risalah atau kepercayaan pada kenabian Muhammad, dan akhlak mulia atau budi pekerti yang baik. Muhammadiyah melakukan berbagai aktivitas dalam mewujudkan tujuan dan prinsipnya. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang memberikan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Muhammadiyah tumbuh pesat setelah didirikan. Dengan adanya cabang-cabang di berbagai daerah, organisasi ini memperluas pengaruhnya di kalangan umat muslim Indonesia. Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam gerakan nasional Indonesia, terutama dalam perjuangan melawan penjajah Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan negara. Muhammadiyah hingga saat ini tetap menjadi kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia. Organisasi ini terus mengembangkan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lembaga kesejahteraan sosial untuk melayani masyarakat. Muhammadiyah juga terlibat dalam dialog antaragama dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Muhammadiyah memiliki peranan selama periode perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah aktif terlibat dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Para anggota Muhammadiyah berkontribusi dalam upaya melawan kolonialisme, baik secara politik maupun sosial. Salah satu contohnya adalah peran aktif Muhammadiyah dalam Sarekat Islam pada masa itu, sebuah organisasi perjuangan yang berjuang untuk kesejahteraan umat muslim dan kemerdekaan Indonesia. Muhammadiyah juga berperan dalam memajukan kehidupan sosial ekonomi umat muslim di Indonesia. Organisasi ini mendirikan berbagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi seperti koperasi dan bank syariah. Melalui inisiatif ini, Muhammadiyah membantu meningkatkan kesejahteraan umat muslim dan memberikan alternatif dalam sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Muhammadiyah terus memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Organisasi ini aktif dalam berbagai bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan klinik, memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah juga turut berperan dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan karakter, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan bencana. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya oleh sekelompok ulama yang dipimpin oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan pengaruh modernisme Islam yang muncul pada masa itu. NU hadir sebagai gerakan yang ingin memperkuat ajaran Islam yang tradisional dan memperjuangkan kepentingan umat muslim di Indonesia. NU memiliki filosofi yang kuat dalam membangun solidaritas umat muslim. Organisasi ini menekankan pada konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang berarti mengikuti ajaran Rasulullah dan mengutamakan persatuan umat muslim. NU juga menekankan pentingnya toleransi, dialog antaragama, dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Salah satu aspek penting dari perjuangan NU adalah pendidikan dan pemberdayaan umat. NU mendirikan ribuan pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi pusat pendidikan agama dan sosial. Pesantren-pesantren NU tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga menekankan pada pembangunan karakter, pemahaman kebangsaan, dan keterampilan yang relevan bagi pengembangan masyarakat. NU juga berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para ulama NU memberikan dukungan moral, pemikiran, dan menggerakkan umat muslim untuk berperan dalam perjuangan melawan penjajah. Kyai Haji Hasyim Asy'ari sendiri terlibat dalam perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut BPUPKI.
Pada bulan Agustus tahun 1923, sejumlah 30 guru bekas murid Koek School yang usianya 22 sampai 23 tahun mendirikan perkumpulan Katolik untuk aksi politik bagi orang-orang Jawa. Pada saat itu, jumlah orang Katolik di Jawa sekitar 1.000 orang. Pada bulan Februari tahun 1925 berdiri Perkumpulan Politik Katolik Jawa. Tahun 1930, organisasi politik umat Katolik bersatu menjadi Persatuan Politik Katolik Indonesia di seluruh Indonesia sebelum pecah Perang Dunia II dan terdapat 41 cabang. Sejak proklamasi kemerdekaan 1945 hingga tahun 1966, Partai Katolik hampir selalu duduk dalam kabinet. Tahun 1948 sampai 1950 berlaku Kasimo Plan, yaitu rencana produksi pertanian selama 3 tahun yang dicetuskan oleh Bapak I.J. Kasimo yang saat itu menjadi Menteri Muda Kemakmuran. Tanggal 1 sampai 17 Desember 1949 diadakan KUKSI. Dalam KUKSI diputuskan untuk Partai Katolik, yaitu satu-satunya partai politik di Indonesia bagi umat Katolik. Tanggal 21 Februari 1957 diumumkan adanya konsep atau ide presiden tentang demokrasi Indonesia yang berdasarkan gotong royong. Berdasarkan ide tersebut dibentuk Dewan Nasional dan Kabinet Kaki 4 terdiri dari Masyumi, NU, PNI, dan PKI. Mengetahui konsep tersebut yang ditawarkan kepada partai-partai NU, PSI, Parkindo, PKI, PSI menyatukan pikir-pikir dulu, sedangkan Partai Katolik dan Masyumi dengan tegas menolak. Akibat dari penolakan, Partai Katolik dan Masyumi tidak pernah dilibatkan dalam pemerintahan. Tahun 1948, Ketua Umum Partai Katolik Bapak I.J. Kasimo digantikan oleh Bapak Franz Seda dan mulai saat itu Partai Katolik dilibatkan lagi dalam pemerintahan. Tanggal 5 sampai 8 Desember 1965 diadakan Kongres X Partai Katolik di Yogyakarta dan merupakan kongres yang terakhir karena setelah itu timbul pengelompokan sosial politik menjadi 3 golongan, yaitu golongan karya pembangunan, golongan pembangunan spiritual, dan golongan pembangunan material. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, ketiga golongan tadi dilebur menjadi Golkar, PPP, dan PDI. Secara resmi, partai politik berfungsi dalam Partai Demokrasi Indonesia bersama dengan PNI, Parkindo, IPKI, dan Murba. Sejak saat itu, kegiatan berpolitik bagi umat Katolik secara formal berlangsung di dalam 2 wadah, yakni dalam PDI dan Golkar. Dalam kedinasan ABRI ke DPR atau fraksi ABRI. Semangat yang melandasi pergerakan dan perjuangan pemuda Katolik adalah pro ecclesia et patria, yakni membela gereja dan tanah air. Nilai-nilai yang mendasari pemuda Katolik dalam pergerakannya senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai kekristenan dan disemangati oleh nilai-nilai kebangsaan, sehingga pemuda Katolik harus independen dan berorientasi pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta terikat dalam satu persekutuan dengan gereja sebagai umat Allah dalam aktualisasi iman, cinta kasih, dan persaudaraan antar seluruh umat manusia. Pemuda Katolik dalam eksistensinya tidak hanya terbatas pada upaya pembinaan dan pendidikan kader dalam kualitas kepemimpinan, tetapi juga pada kualitas iman dan semangat partisipatif dalam berbagai kegiatan pembangunan yang berimplikasi pada kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan kerukunan antar umat beragama. Pemuda Katolik sebagai wadah berhimpun orang muda yang beragama Katolik merupakan wadah pemersatu yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan generasi muda sebagai penerus cita-cita dan masa depan gereja dan bangsa, sehingga pemuda Katolik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lingkungan gereja dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari pemuda bangsa Indonesia. Pemuda Katolik sebagai organisasi dibentuk pada tanggal 15 November 1945 di Yogyakarta dan berkedudukan di wilayah NKRI. Tanggal 15 November diperingati sebagai HUT, Organisasi Pemuda Katolik.
Di kalangan kaum Nasrani juga lahir organisasi yakni PPKJ atau Perkumpulan Politik Katolik Jawi, didirikan pada 22 Februari 1925 di Yogyakarta. PPKJ bertujuan turut berusaha sekuat tenaga bagi kemajuan Indonesia, didasarkan atas ajaran Katolik. Organisasi ini bersifat kooperatif. Tokoh organisasi ini ada I.J. Kasimo, seorang pegawai gubernemen. Pada Maret 1930 diadakan kongres pertama. Keputusannya antara lain menuntut penghapusan penale santise dari aturan kuli kontrak.